Annyeonghaseyo, Siti Semieyo. Hari ini kita akan belajar materi tentang posisi yang dalam bahasa Korea yaitu wichi. Nah, di materi wichi atau posisi ini kita bakalan mempelajari partikelnya juga yaitu tentang ita, okta. Sebelum belajar materi partikel ita, okta, kita terlebih dahulu belajar wichi atau posisi dalam bahasa Korea terlebih dahulu. Yang pertama ada up. Up artinya depan. Up artinya depan. Lalu lawan katanya yaitu ada dwi. Dwi. Dwi artinya belakang. Lalu ada wi. Wi artinya atas. Wi atas. Lalu lawan katanya ada are. Are artinya bawah. Lalu ada an artinya dalam. Lawan katanya yaitu bak. Bak artinya luar. Lalu selanjutnya ada wenchok. Wenchok artinya kiri. Lawan katanya ada orenchok kanan. Lalu ada yop artinya samping. Dan sai antara. Sai artinya antara. Jadi untuk wichi ada beberapa kosakata dalam bahasa Koreanya yaitu up, dwi, wi, are, an, bak, 왼쪽, 오른쪽, 옆, dan sai atau antara. Nah, untuk mempelajari si wichi ini kita bakalan mempelajari juga partikel ita, okta. Nah, untuk materi di sini artinya yaitu di. Artinya di. Kalau materi yang sudah kita pelajari lalu-lalu yaitu gada, oda, dan nida yang artinya pergi ke, datang ke, dan pergi pulang ke. Untuk materi kali ini nya diartikan menjadi di. Dia di belakangnya diikuti dengan ita atau okta. Ita artinya ada dan okta artinya tidak ada. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi ada di atau tidak ada di. Seperti itu. Jadi kita nanti menjelaskan posisi benda adanya di mana. Ada di atau tidak ada di. Dan diikuti dengan posisi tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, untuk posisi dan ita, okta kita masukkan ke dalam contoh kalimatnya. Yang pertama kita masuk ke kalimat pertama yaitu ada 선생님이 교실 안에 있습니다. Untuk materi ini kita pakainya 있습니다. Materi yang ayo oyo heyo-nya itu lebih tinggi bahasanya dibandingkan ayo oyo heyo yaitu 있습니다. Jadi kalau diartikan 선생님 artinya guru. 선생님 artinya guru dan jangan lupa dipakai i atau ga karena 선생님nya ini adalah pelaku atau kata benda yang dijelaskan dalam si kalimat ini. 선생님 adalah guru dan i-nya itu adalah partikelnya. 선생님이 교실. 교실 artinya ruang kelas. 교실 artinya ruang kelas dan di sini ada an. An coba kita lihat dalam kosakata posisi. An itu artinya dalam. An artinya dalam. Lalu diikuti dan 있습니다 dari kata dasar ita dipakaikan semnida. 선생님이 교실 안에 있습니다. Jika diartikan guru ruang kelas dalam di ada. Nah, untuk mengartikan bahasa Indonesia kita masukkan atau yang pertama diartikan yaitu pelakunya atau kata benda yang sedang dijelaskan yang memakai partikel i atau ga.
Jadi sanseng nimi terlebih dahulu diartikan menjadi guru, terus ke belakang, maju ke depan. Guru ada di dalam ruang kelas. Jadi artinya sanseng nimi gyosil ane ismnida, guru ada di dalam ruang kelas. Seperti itu. Jadi diartikan dulu pelaku atau kata benda yang sedang dijelaskan, lalu dari belakang maju ke depan diartikannya. Nah, untuk yang nomor 2, mari kita baca bersama-sama. Ada suhoga 집 앞에 없어요. 수호가 집 앞에 없어요. Suho ini nama orang. Jadi kita artikan suhonya itu tinggal ditulis namanya saja suho. Terus 집 artinya rumah. Up kita lihat di kosakata posisi ini, up yaitu ada depan, artinya depan. Up artinya depan. Lalu opta, opsoyo dari kata dasar opta. Kita pakaikan ayo oyo heyo lagi. Boleh dipakaikan semnida menjadi opsemnida, itu boleh. Opsoyo boleh. Tidak ada bedanya. Hanya bedanya posisinya lebih sopan saja yang semnida. Kalau opsoyo tidak apa-apa juga. Jadi suhoga 집 앞에 없어요, jika diartikan suho tidak ada di depan rumah. Suhoga 집 앞에 없어요 diartikan menjadi suho tidak ada di depan rumah. Seperti itu. Masuk ke contoh contoh kalimat ketiga. Ya, di sini kita pakaikan sai. Kalau sai di sini di posisi ini kita lihat artinya adalah antara yang mana bendanya yang kita jelaskan dihimpit oleh dua benda. Jadi dihimpit oleh dua benda. Kadang-kadang bendanya itu sama dan kadang-kadang bendanya berbeda. Jadi di sini saya pakaikan bendanya itu yang menghimpitnya dua benda yang berbeda. Maka kalau misalnya ada dua benda yang menghimpitnya itu berbeda, kita harus pakaikan materi atau partikel yang kemarin-kemarin kita pelajari, yaitu wagwa atau hago yang artinya dan. Jadi kalau dua bendanya berbeda, kita pakaikan wagwa atau hago yang artinya dan. Tapi kalau misalnya bendanya sama, itu hanya diucapkan satu kali saja bendanya, lalu nanti tinggal ditambahkan posisinya ada di mana. Nah, sekarang saya akan jelaskan dua benda yang berbeda dulu. Di sini saya akan menjelaskan kata bendanya, yaitu payung. Payung dalam bahasa Korea usan. Usan dipakaikan i, karena yang tadi suho juga dipakaikan ga, sanseng dipakai i atau ga ya. Karena usan itu ada bacimnya, berarti pakainya i, usani. Nah, usannya ini atau payungnya ini dihimpit oleh meja dan bangku. Meja bahasa Koreanya itu cheksang, dan kursi bahasa Koreanya itu adalah 의자. Jadi di sini nanti saya akan pasangkan pakai wagwa atau hago. Nah, kita baca dulu. 우산이 책상과 의자 사이에 있어요. 우산이 책상과 의자 사이에 있어요. Jika diartikan payung, jangan lupa yang iganya dulu diartikan atau payungnya dulu, kata bendanya yang lagi dijelaskan, payung, lalu dari belakang ada di antara bangku dan meja. Kalau misalnya mau diartikan mejanya dulu, meja dan bangku itu boleh. Karena kalau misalnya wagwa hago ini diartikan kata benda depan yang pertama atau yang kedua dulu, dibalik juga tidak masalah, tidak merusak arti. Jadi payung ada di antara bangku dan meja. Jadi jangan salah, di sininya harus memakai wagwa atau hago. Karena di sini ceksang ada bacimnya, maka pakainya gua. Kalau tidak ada bacimnya pakainya wa. Tapi kalau kalian tidak mau salah antara wagwa, kalian bisa pakaikan hago. Karena ada bacim tidak ada bacim, pakai hago langsung ditambahkan saja.
Misalnya 우산이 책상하고 의자 사이에 있어요, itu boleh. Jadi artinya tetap dan, seperti itu. Kalau misalnya di sini usannya atau payungnya sama-sama dihimpit oleh meja, coba kita ubah menjadi meja. Nah, dihimpit oleh dua benda, namun bendanya itu sama-sama ceksang. Nah, kalau misalnya sama-sama meja atau sama-sama ceksang, kita tidak perlu memakaikan hago atau wagwa dan tidak perlu memakaikan kata benda yang kedua. Jadi cukup seperti ini aja. Usani atau payung, usani 책상 사이에 있어요. Jika diartikan payung ada di antara meja, karena mejanya itu sama, dua bendanya sama, walaupun ada dua tapi bendanya itu sama. Jadi tidak usah pakai wagwa dan kata benda yang berikutnya tidak usah dipakaikan lagi. Misalnya usani ceksang hago ceksang, itu tidak usah, karena ceksangnya hanya bendanya sama. Walaupun dua benda tapi bendanya sama, jadi hanya dijelaskan satu aja. Usani ceksang saie isoyo. Payung ada di antara meja, seperti itu. Nah, untuk materi Wichi ini, jika kita jadikan ke dalam kalimat pertanyaan atau kalimat yang kemarin kita pelajari, yukawancik, kalimat pertanyaan, bakalan muncul pertanyaan seperti ini. Yang di kotak ini ada question atau pertanyaan. Jadi di sini ada KB. KB ini kata benda. Kata bendanya apa yang nanti kita akan tanyakan posisinya. Terus jangan lupa dipakaikan i atau ga. Kalau ada bacin pakai i, kalau tidak ada bacin pakai ga. Lalu ada odi isoyo odi. Yang kemarin yukawancik kita pelajari, odi itu artinya mana. Odi artinya mana. Isoyo artinya ada di. Jadi diartikan benda yang tadi kita tanyakan, bendanya nanti terserah kalian benda apa yang ditanyakan, bendanya ada di mana, Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, bakalan bisa kita jawab pakai nomor 1 sama nomor 3. Jadi ditanyakan bendanya apa, nanti dijelaskan pakai yang nomor 1 atau nomor 3, karena pakainya ita atau istemida isoyo yang artinya ada. Jadi ditanyakan bendanya ada di mana, bendanya ada di sini, bendanya ada di atas sini, bendanya ada di bawah sini, seperti itu. Nah, bagaimana untuk nomor 2? Nomor 2 kenapa tidak bisa dipakaikan untuk jawaban yang pertanyaan kotak ini? Untuk nomor 2 di belakangnya itu opsoyo. Kalau misalnya dipakaikan pertanyaan ini dan jawabannya itu opsoyo, itu kurang nyambung. Misalnya, Suho ada di mana? Suho tidak ada di depan rumah. Jadi kan ditanyakan posisinya, kenapa langsung bilangnya tidak ada, seperti itu. Jadi agak sedikit rancu. Kalau misalnya untuk nomor 2 ini, kita bakalan bisa bertanya dengan pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi pertanyaannya itu juga sudah menjabarkan posisi si kata benda yang ditanyakan. Kita pakai si suho juga. Suho, pertanyaannya, suhoga 집 앞에 있어요. Jadi di sini posisinya sudah dijelaskan di pertanyaannya. Suho가 집 앞에 있어요. Suho ada di depan rumah. Apakah Suho ada di depan rumah? Sudah ditanyakan posisinya juga. Nah, baru jawabannya kita pakaikan anio atau ne. Kalau anio itu artinya tidak atau mengelak dulu. Terus kalau misalnya nih itu iya atau dibenarkan. Jadi dibenarkan posisinya ada di sini. Tapi kalau misalnya anio berarti posisinya bukan di posisi yang ditanyakan ini. Suhoga 집 앞에 있어요. Suho ada di depan rumah. Apakah Suho ada di depan rumah? Kita jawab pakai yang nomor 2. Berarti kalau misalnya di belakangnya opsoyo, kita pakaikan yang anio, yang dielak dulu. Kalau misalnya anio yang dielak dulu atau yang salah tempat posisinya, belakangnya pakai opsoyo. Baru nanti ada kalimat berikutnya yang menjelaskan posisi sebenarnya ada di mana. Suhoga 집 앞에 있어요. Apakah Suho ada di depan rumah? Anio atau tidak. Suhoga 집 앞에 없어요.
Suho tidak ada di depan rumah. Mari kita pakaikan posisi Suho yang sebenarnya, yaitu ada di dalam rumah. Kita pakaikan menjadi Suho ga 집. Dalam itu an. 집 안에. Kata yang sebenarnya, posisi yang sebenarnya, maka kita pakaikan 있어요. Jadi 아니요 atau tidak, 수호가 집 앞에 없어요. Suho tidak ada di depan rumah. 수호가 집 안에 있어요. Suho ada di dalam rumah. Jadi kalau misalnya pakai anio, kita elak dulu, kita salahkan dulu posisi yang ditanyakannya, tapi di terakhir pakai opsoyo, baru kita benarkan posisi suho atau posisi kata benda yang ditanyakannya itu ada di mana, seperti itu. Tapi kalau misalnya jawabannya itu pakai ne atau pakai iya, yang sebenarnya yang ditanya apa, yang ditanya posisinya di mana, dan dibenarkan ada di situ. Nah, kalau misalnya pakai ne, suhoga 집 안에, 집 앞에 있어요. Suho ada di depan rumah. Ne, iya. Lalu di sininya kalimatnya dijelaskan lagi pakai yang ditanyakan ini lagi aja. Tapi di belakangnya bukan pakai tanda tanya, tapi pakai tanda titik karena menjelaskan posisinya. Ne, suhoga 집 앞에 있어요. Iya, suho ada di depan rumah. Seperti itu. Sekian materi wici atau posisi hari ini. Sampai jumpa minggu depan di materi berikutnya. 다음 주에 봐요. 안녕.